Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari halaman 62 sampai 130 tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan kolonial Belanda. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami banyak penderitaan karena Belanda melakukan monopoli perdagangan, mengambil hasil bumi, campur tangan dalam pemerintahan kerajaan, serta menindas rakyat demi keuntungan mereka sendiri. Karena itulah banyak daerah di Indonesia melakukan perlawanan untuk mempertahankan kedaulatan dan harga diri bangsa. Perlawanan pertama yang dibahas adalah Perang Tondano di Sulawesi Utara. Rakyat Tondano menolak kekuasaan Belanda yang ingin menguasai wilayah mereka. Dengan semangat perjuangan yang tinggi, rakyat melawan meskipun persenjataan mereka terbatas. Selanjutnya ada perjuangan Patimura di Maluku. Patimura atau Thomas Matulesi memimpin rakyat Maluku melawan Belanda karena rakyat dipaksa bekerja keras dan hidup menderita. Patimura berhasil merebut benteng Du Oorstede, namun akhirnya perjuangan itu dapat dipadamkan dan Patimura dihukum mati oleh Belanda. Kemudian ada Perang Padri di Sumatera Barat yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Awalnya perang terjadi antara kaum adat dan kaum Padri, tetapi kemudian berubah menjadi perlawanan terhadap Belanda karena Belanda ikut campur dalam urusan masyarakat Minangkabau. Perang ini berlangsung cukup lama dan menunjukkan semangat rakyat mempertahankan tanah air. Perjuangan besar lainnya adalah Perang Diponegoro di Jawa. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro karena Belanda bertindak sewenang-wenang dan merugikan rakyat. Salah satu penyebab utamanya adalah pemasangan tiang jalan yang melewati makam leluhur Diponegoro tanpa izin. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan menimbulkan kerugian besar bagi Belanda. Namun akhirnya Diponegoro ditangkap melalui tipu muslihat saat perundingan. Di Bali juga terjadi perlawanan terhadap Belanda. Rakyat Bali berjuang mempertahankan hak dan wilayahnya dari campur tangan Belanda. Semangat puputan atau berjuang sampai titik darah, penghabisan menjadi ciri khas perjuangan rakyat Bali. Selain itu ada Perang Banjar di Kalimantan Selatan yang dipimpin Pangeran Antasari. Perang ini terjadi karena Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan dan merugikan rakyat Banjar. Dengan keberanian dan semangat tinggi, rakyat Banjar melawan penjajah meskipun akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah tersebut. Di Aceh terjadi perang yang sangat panjang dan berat bagi Belanda. Rakyat Aceh berjuang mempertahankan wilayah dan agama mereka dari penjajahan. Tokoh-tokoh seperti Teuku Umar dan Cut Nyak Dien menjadi simbol perjuangan rakyat Aceh yang pantang menyerah. Perlawanan terakhir yang dibahas adalah Perang Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja. 12-an beliau memimpin rakyat Batak melawan Belanda demi mempertahankan tanah dan kehormatan rakyat Batak. Perjuangan berlangsung cukup lama hingga akhirnya Sisingamangaraja 12 gugur dalam pertempuran. Dari semua perjuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat Indonesia memiliki semangat, patriotisme dan cinta tanah air yang sangat besar. Walaupun banyak perlawanan berakhir dengan kekalahan karena persenjataan Belanda lebih modern dan adanya politik adu domba. Perjuangan para pahlawan menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk terus menjaga persatuan, semangat perjuangan dan kemerdekaan bangsa. Perjuangan melawan kolonialisme adalah bahwa kemerdekaan dan kedaulatan bangsa harus diperjuangkan dengan keberanian, persatuan dan pengorbanan. Para pahlawan Indonesia mengajarkan pentingnya cinta tanah air, semangat pantang menyerah, serta keberanian melawan ketidakadilan dan penindasan. Selain itu, bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan menghargai jasa para pahlawan agar kemerdekaan tetap terpelihara.